Baik, materi presentasi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi manajemen, yang kedua, sistem informasi manajemen, yang ketiga, manfaat sistem informasi manajemen, yang keempat, tipe informasi dan kegiatan manajemen, yang kelima, jenis-jenis sistem informasi manajemen. Definisi manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai to getting done together people. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh para manajer saja, tetapi juga dengan kerjasama yang harmonis antara atasan dan juga bawahan. Dan agar suatu organisasi dapat berhasil, kita harus menumbuhkan sikap saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membantu satu sama lain. Ada juga sebagian pakar yang mengatakan bahwa manajemen itu sebagai ilmu dan seni bagaimana mencapai tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Konsep manajemen sebagai suatu proses menunjukkan bahwa aktivitas manajemen tidak bisa distrukturisasi dengan pasti, karena berbagai macam keadaan yang tidak pasti dan secara terus-menerus mempengaruhi jalannya suatu organisasi perusahaan. Ada beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Garden 1976, mengatakan bahwa manajemen adalah metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut George Robert Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Yang keempat, menurut Davis 1951, mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi dari setiap kepemimpinan eksekutif dimanapun. Berdasarkan konsep manajemen, manajemen memiliki fungsi yaitu planning. Dalam melakukan kegiatan atau aktivitas, harus ada yang namanya perencanaan agar kegiatan atau aktivitas tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, organizing. Pembentukan. Setelah melakukan perencanaan, kita melakukan pembentukan elemen-elemen untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, actuating. Pelaksanaan. Yang keempat, controlling atau mengontrol atau memonitoring. Dan yang kelima, evaluasi. Mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan. Sebuah informasi yang diterima oleh manajemen selain harus berkualitas seperti relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap, juga informasi tersebut harus selaras, searah, dan saling berkaitan dengan informasi-informasi lainnya yang ada di suatu organisasi. Peran dari sistem informasi manajemen bagi suatu organisasi yaitu untuk mendukung semua kegiatan operasi bisnis perusahaan, sistem pengambilan keputusan, dan keunggulan bersaing secara strategis dalam lingkungan bisnis yang berubah. Sistem informasi manajemen. Secara umum, Manajemen Information System atau MIS atau Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur. Ada beberapa pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut George M. Scott, pengertian sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi, dan secara rasional terpadu, yang dapat mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan sifat dan gaya manajer atas dasar kriteria mutu yang telah disepakati.
Yang kedua, menurut Gordon B. Davis, pengertian sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa guna menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen dan fungsi pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Yang ketiga, James A. F. Stoner, pengertian sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Baik, materi selanjutnya adalah manfaat sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang lebih relatif dan akurat. Baik, materi selanjutnya yaitu tipe informasi dari kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen secara umum dibagi berdasarkan tingkatan dalam organisasi. Di antaranya, yang pertama ada tingkat atas atau perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses evakuasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategis menurut Friedrich HWU. Selanjutnya, tingkat menengah atau pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pengendalian manajemen merupakan tingkatan taktik, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah dapat menjalankan taktik jangka pendek, menengah, dan panjang. Tingkatan bawah atau pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasi ini merupakan proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen, dikatakan oleh Robert Natoni dan John Gordon. Baik, selanjutnya jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah tingkat bawah atau operasional. Transaction Processing System atau TPS adalah sistem pengelola informasi yang ditunjukkan oleh orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya operasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar. Contohnya ada pemasaran seperti penjualan, penerimaan pesanan, reservasi hotel, dan sebagainya. Yang kedua ada tingkatan pengetahuan, adalah sistem informasi yang ditujukan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memadukan keahlian baru dalam organisasi. Contohnya ada Knowledge Work System atau KWS atau desain promosi produk. Contoh kedua ada Office Automation System atau OAS, itu menangani pekerjaan manajemen dan penjadwalan kerja serta komunikasi.
Komunikasi itu meliputi email, voicemail, dan video conferencing. Yang ketiga ada tingkatan manajemen menengah, adalah sistem informasi yang didesain untuk melayani kebutuhan manajemen, untuk memonitor, mengendalikan atau mengawas, mengambil keputusan, dan melakukan pekerjaan administrasi. Contohnya ada MIS atau manajemen penjualan, dan pengendalian persediaan analisis, dan analisis wilayah penjualan serta penjadwalan produk, dan analisis biaya. Selanjutnya ada tingkatan manajemen atas atau strategis. Itu adalah sistem informasi yang ditunjukkan untuk tingkatan teratas, yaitu manajemen senior untuk mendukung keputusan senior manajemen dalam aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan. Contohnya ada pemasaran, itu bagaimana ramalan dan kecenderungan penjualan di masa 5 tahun yang akan datang, dan sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri, karena kalau maju dianggap PK. Hahaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.